Kambing itu makannya hanya rumput yang segar. Kalau ini udah ngomong lagi ya. Nanti lebihnya jangan tanya saya. Jangan tanya saya bukan ahlinya kok. Tapi maksud saya gini. Kan tadi brother bilang di sini mau live in untuk mengetahui. Nah, betul-betul diusahakan diketahui betul. Duk in altum. Bertolak ke tempat yang dalam. Ketahui sedalam-dalamnya. Setelah diketahui sedalam-dalamnya, lalu kemudian direfleksikan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau sayang betul sama ciptaan Tuhan yang bernama domba, ya kenal baik-baik. Kebiasaan. Saya tuh seneng kok belajar dari bagaimana orang menyikapi ternak. Disiplinnya tinggi. Nanti tanya ke ibu. Bu, saya bercerita bu mengenai kenapa ada lumbung padi tapi kok nggak ada lumbung rumput. Saya bilang ya karena domba, kambing itu makanannya rumput yang segar. Terus dia tanya, oh jangan tanya saya. Takutnya saya salah menjawab, bang. Saya bukan ahlinya. Pak Anang, terutama ibu, artis koplo kita, juara masa sedunia. Beliau lebih paham mengenai dunia perdombaan. Paham, tahu. Saya itu juga banyak belajar loh, bagaimana orang memperlakukan ternak. Salah satunya adalah mereka bisa disiplin. Orang yang beternak itu disiplinnya tinggi loh. Disiplin mencarikan makanannya, nyari rumput. Ini nanti selesai makan siang, saya pulang jangan di sini terus. Ibu itu harus cari rumput. Setiap hari disiplin. Apapun suasana batinnya, entah lagi sebel, entah lagi seneng, tetap cari rumput. Tuh, cari rumput dijalani apapun suasana hatinya. Di sini tuh bisa ngobrol banyak juga. Pak Anang ini semacam apa ya, tokoh masyarakat, sosok yang diandalkan oleh masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat Katolik. Live in di sini bersama Bapak ini, mengenali banyak mengenai masyarakat di sini. Jangan tanya saya kan kesini hanya datang untuk makan. Saya kalau boleh sharing ya, saya banyak belajar, saya banyak tahu mengenai yang ada di sini, baik kebiasaan orang maupun alam dan seterusnya dari dua sosok ini. Ini bagi saya buku yang hidup. Iya. Kalau saya melihat Bapak dan Ibu ini di wajahnya banyak tulisan, banyak informasi. Tokoh masyarakat Katolik, masyarakat umum. Ini Ibu ini juga banyak tahu soal perkoploan, masakan, dan domba kuring, dangdutan. Oh, tapi ini Bu, benar Bu. Terus terang, saya itu banyak belajar, banyak pengetahuan dari ngobrol-ngobrol seperti ini. Masyarakatnya ramah umat, umat. Luar biasa. Hari ini dia marah ya. Kalau saya istilahkan dalam dunia pendidikan,
saya ini seperti sedang menjalani di sekolah internasional, tapi gratis. Bapak ibu gurunya ini. Ya. Ini sekolah internasional, gratis. Ini dosen-dosennya. Sekolah itu namanya PAUD. Singkatan dari apa, Bu Teh? Hah? Singkatan dari apa? Pendidikan usia dini. Nah, tapi memang betul kok. Betul. Dokter Mbak Dira mah kawarang. Saya itu ini, Pak. Saya itu belajar mengenai ilmu hidup dari ngobrol-ngobrol dengan orang biasa-biasa seperti ini. Dari ke rumah ngobrol-ngobrol sama umatnya lama. Nah, sampai tadi kan saya bilang, itu kan ilmunya kan saya dapat dari ibu ini. Saya baru tahu bahwa ternyata sikat terhadap domba, kambing itu ada aturan yang bukan kita yang nyiptakan, tetapi Tuhan yang nyiptakan dan kita harus taat. Jadi saya itu belajar bagaimana orang itu taat pada Tuhan dalam memperlakukan binatang. Tuh. Kambing makan rumput itu dari zaman nenek moyang di sini. Itu aturan Tuhan, bukan kesepakatan warga, tidak. Tapi ibu ini dan warga yang lain melaksanakan itu. Kambing makanannya nggak bisa rumput yang basah. Itu aturan dari Tuhan. Tapi ibu ini dan orang sini melaksanakan itu. Jadi saya tuh belajar itu, Pak. Belajar bagaimana warga di sini tuh nggak rewel melaksanakan aturan yang bukan dibuat oleh manusia tetapi oleh Tuhan. Tuh refleksi saya Loh ini baru secuil. Maka saya promosi Frater, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Saya kalau seperti ini kan syaratnya satu, Pak Anang harus ikut. Nah, supaya saya bisa belajar, guru saya. Supaya Frater juga terbuka. Enggak taunya lama. Jangan cuman sudah jalan ke sana, jalan ke sini, makan di sana, makan di sini senang, di sana senang. Kalau kita mengenali kebiasaan, lalu direfleksikan, mendalam. Saya makanya menyebutnya tadi itu bukan main-main, itu hanya bahasa bercanda, tapi untuk mengungkapkan mendalam. Makanya saya menyebutnya saya ini seperti sedang berada di sekolah internasional karena mendapat ilmu mendalam, sikap taat kepada Tuhan. Loh, yang saya renungkan adalah ternyata sikap kepada binatang, sikap kepada ternak, ternyata itu pun ada aturan Tuhannya. Tapi kan Tuhan bukan hanya mengatur. Ini Bu, di obrolan kita pernah Pak. Saya bilang kan, saya tanya waktu itu, Bu, orang sini tuh pelihara domba dari kapan? Dari zaman nenek moyang. Dari dulu, seingat saya. Saya tanya, apakah bahwa domba-domba itu makan rumput juga dari nenek moyang? Iya. Jadi Tuhan itu memang sudah mengatur, ini aturannya. Domba itu jangan diberi tempe goreng. Ini jatahnya Frater dan Pak Anang. Itu dari zaman nenek moyang. Terus saya tanya juga ke ibu. Ini saksinya ada Pak Anang. Apa rumput-rumput yang oleh Tuhan diatur itu makanan domba itu ditanam oleh manusia atau tidak? Tidak. Tuhan bukan hanya mengatur, Tuhan juga menanam. Apakah musim kemarau juga masih ada rumput? Masih. Tuh. Nggak beli di sini mah. Nggak beli. Tuhan bukan hanya mengatur tetapi juga menyediakan. Menyediakan. Cuman cari ambil gitu. Ini jangan merendahkan. Ini dosen-dosen saya di sekolah internasional. Ilmu hidup. Bagaimana taat kepada Tuhan. Juga dalam bersikap terhadap binatang. Ini ilmu serius yang ketika duduk di kampus dengerin dosen beri kita sambil ngantung-ngantuk, ini nggak akan ada.
Loh, tapi bener kan Bu? Ya kan Pak? Weh, saya jadi lapar lagi. Nambah deh. Mau ambil lagi sok. Aku mau menambah sayur Bu. Iya iya boleh. Ini sayur paling enak sedunia. Ya etak. Januari tapi nangis sok. Tambah ikan. Pasti. Dek, sini mam, bareng saya.